Kakak Jun, mengapa kamu begitu ingin kembali? Bukankah hal itu masih lama? Apakah kakak perempuan ingin mengirim kita pergi? Ketika dia keluar dari area kota itu, mulut kecil Yunyin mulai bergumam, dan dari waktu ke waktu, terdengar suara keluhan yang berbisik. Meskipun Yunlan di samping tidak berbicara, jelas bahwa dia tidak mengerti langkah Yunjun. Zhao Suetu ini sengaja menghalangimu. Yunjun menatap dingin ke kota di belakangnya, dan suara mendengus dingin juga terdengar. Hanya mengandalkan dia, mata indah Yunyin memancarkan warna yang aneh. Menurutnya, pembangkit tenaga suci itu terlalu biasa. Setiap kali dia meninggalkan keluarga, setidaknya 2 atau 3 pembangkit tenaga suci dilindungi secara diam-diam. Dan, pembangkit tenaga suci itu tidak dapat disebutkan oleh Zhao Suetu dengan syarat yang sama. Yunyin, ini adalah 10.000 domain pertempuran keluarga. Yunlan mengerutkan kening, mengingatkan dengan hati-hati, tapi di matanya, dia juga sangat bingung. Zhao Suetu mampu menembus ke tingkat suci karena hadiah dari Yunling. Siluetnya dan wilayah serta kotanya, dan bahkan statusnya saat ini, sangat diperlukan. Untuk yang terakhir, bahkan jika tidak ada rasa terima kasih yang berlebihan, setidaknya itu tidak akan berbahaya. Mengapa dia datang untuk menakut-nakuti dirinya sendiri? Apakah Yunjun terlalu banyak berpikir? HMPH, ketika aku berlutut di depan beberapa suster senior, aku mencari obat spiritual membabi buta untuk menerobos. Sekarang saya berani menyebutkan nama saya dan memanggil saya junior sister. Wajah cantik Yunjun tampak agak dingin, dan di antara matanya yang indah, ada kilatan cahaya dingin. Kakak perempuan Jun, apakah dia akan pergi? Yunyin menopang kepalanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum berani meninggalkan kita secara terbuka, dan dia pasti akan datang. Tetapi ketika saatnya tiba, apakah dia benar-benar melakukan yang terbaik? Atau jika dia melakukannya, sulit untuk mengatakannya. Yunlan di samping jelas tahu betapa kurang dari Yunyin, dan wajahnya menjadi sedikit lebih dingin. Tuan kota, mereka sudah pergi. Di sebuah kuil di kota, sebuah pembangkit tenaga listrik berpakaian mata-mata masuk ke dalamnya, menghadap Zhao Sui yang sedang membantai sambil minum teh. Ah, Zhao Suetu melambaikan tangannya, kata berbeda. Tuan kota, apakah Anda ingin pergi ke sana lagi kali ini? Di seberang Zhao Suetu, Sui Li bertanya. Saat ini, wajah kedua orang itu benar-benar hilang, karena amarah dan kecemasan Solem padam karena Zhao Suiying. Pergi atau pergi, Zhao Suetu mencibir, suaranya muram. Tapi ini terakhir kali aku ingin datang. Keluarga Yunling semakin buruk. 3 Little Las ini belum pernah melihat dunia pada pandangan pertama. Sekarang Anda dan Jalan Raya adalah satu-satunya 10.000 penguasa kota di 5 wilayah pertempuran. Wajah Sui Li tersanjung di depan tubuh Zhao Suetu, dan berbisik, Tuan kota, inilah saatnya bagimu untuk mendominasi takdirmu sendiri. Tidak peduli berapa banyak kebaikan, sebanyak itu. Kamu masih bisa menghitungnya. Jangan mengatakan sesuatu yang salah. Aku secara alami memikirkan hal ini. Zhao Suetu mengangguk samar, menghentikan yang terakhir untuk melanjutkan, dan segera berkata, kamu membawa beberapa saudara untuk mencari tahu mengapa Zhao Sui menangis. Periksa aku, bagaimanapun caranya. Dia juga adik laki-lakiku. Saya harus melihat pemiliknya ketika memukul seekor anjing. Saya harus melihat pria pemberani mana yang berani melakukan sesuatu kepada orang-orang saya. Dengan jatuhnya suara Zhao Suetu, ada gelombang niat membunuh yang dingin yang tampaknya bahkan membekukan udara. Zhu Quanfeng, seolah-olah masih tenggelam dalam kengerian akibat perang, bahkan tidak terdengar raungan binatang kecil. Siluetnya seperti pita, terbang turun dari atas. Siluet ini benar-benar Qin Yichen. Adik, tolong hentikan. Tepat ketika Qin Yichen baru saja datang di bawah Zhu Quanfeng, suara pujian tiba-tiba terdengar. Dan segera, Zhang Heng dan beberapa pembangkit tenaga listrik yang terhormat muncul di langit. Apa? Apakah saudara Zhang berencana untuk mencoba peruntungannya? Mata Qin Yichen sedikit membeku. Kekuatan Zhang Heng lebih lemah dari Zhao Suiying, tapi itu pasti serupa. Namun, meskipun dia tampak sedikit malu, jika dia membawa Zhang Heng, itu sudah lebih dari cukup. Mata Zhang Heng melirik Qin Yichen. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan inti binatang dan buah suci yang diperoleh Qin Yichen. Namun, setelah melihatnya dan mengerang sedikit, Zhang Heng menarik kembali matanya dan berkata sambil tersenyum. Adikku salah paham. Aku tidak jahat. Adik laki-laki benar-benar guru sejati yang tidak muncul. Saya tidak terlihat sebelumnya. Itu ofensif. Saya juga berharap itu adik Haihan. Mata Zhang Heng memandang ke arah Qin Yichen, melihat ketidaksabaran yang muncul dari alisnya. Dia dengan cepat berhenti berbicara omong kosong dan bertanya, adik laki-laki, apakah kamu tidak mengenal orang-orang di lereng gunung itu? Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Qin Yichen samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat kejam, dia bukanlah seorang pembunuh. Zhao Suiying tidak bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Jadi dia membunuh tangannya. Sementara di beberapa pembangkit tenaga listrik, dia tidak membunuh sama sekali.
Sepertinya adik kecil masih baik, tapi aku khawatir itu akan membuatmu banyak masalah. Melihat penampilan Qin Yichen, Zhang Heng menghela nafas. Apakah adik kecil tahu di mana Zhao Xueying berada? Aku tidak tahu, Qin Yichen dengan ringan berkata. Orang mati, apa bedanya? Pernahkah kamu mendengar tentang Zhao Xuetu? Zhang Heng kemudian bertanya. Tetapi, melihat wajah yang terakhir benar-benar diam, dia tahu bahwa yang terakhir pasti telah memasuki domain pertempuran 10.000 keluarga untuk waktu yang singkat. Jika tidak, di daerah ini, siapa yang tidak akan tahu nama Zhao Xuetu? Zhao Xuetu, 50 tahun yang lalu, dihadiahi oleh ras puncak dan mampu menembus ke tingkat suci. Zhang Heng jelas ingin menyenangkan Qin Yichen, dan ketika berita tentang Zhao Xuetu akan keluar. Saat itu, Zhao Xueying dan Zhao Xuetu memiliki persaudaraan yang sama. Meskipun hanya ada sedikit interaksi dalam beberapa dekade ini, Anda membunuh adik laki-lakinya. Dengan temperamen Zhao Xuetu, Anda pasti tidak akan duduk diam. Saya khawatir saya sudah mengirim staf. Saya mencari Anda. Terima kasih banyak. Dendammu dua sudah hilang. Setelah mendengarkan kata-kata Zhang Heng, Qin Yichen mengangguk. Terima kasih dengan tangan melengkung. Namun, di wajahnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengatakan itu, Qin Yichen tidak banyak bicara. Ketika dia dalam kondisi bugar, dia menembak dari kejauhan. Melihat siluet yang memudar, mulut Zhang Heng tidak dapat menahan kabut asap yang ganas. Tidakkah bocah Mao ini tahu tempat yang menakutkan dari pembangkit tenaga suci? Dengan kata lain, dia pikir dia bisa lolos dari perburuan dari Zhao Xuetu. Namun, Zhang Heng tidak tahu sama sekali. Qin Yichen tidak menekan hutangnya. Di luar, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang menginginkan nyawanya. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas, saya khawatir ada beberapa. Selain itu, dalam kasus ini dia tidak mengungkapkan identitas ras manusia. Jika identitasnya terungkap, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua musuh dalam 10.000 keluarga adalah musuh. Qin Yichen, yang telah menetapkan pola pikirnya, akankah dia lebih peduli dengan pembangkit tenaga suci?